adalah mahasiswa aktif dari UIN Sosial Riau, punya bisnis dan pekerjaan. Iya bang, kita kuliahan tapi sambil bekerja bang. Lingkungan yang sama. Kok aku nggak bisa ya? Halo guys, welcome to my channel Rehan Z. Nah, pada kali ini saya akan membuat sebuah podcast yang berjudul Dunia Perkuliahan Tidaklah Menjadi Halangan Dalam Memasuki Dunia Bisnis. Nah, pada kali ini saya akan mengundang seorang bintang tamu yang mana ini seorang mahasiswa Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau, jurusan PAI atau Pendidikan Agama Islam semester 3. Mari kita sambut Bang Dery Wanhar Hafiz. Salam, apa kabar bang? Sehat. Mana? Sehat bang. Mungkin abang bisa memberitahu data diri abang terlebih dahulu pada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dery Wanhar Hafiz. Saya adalah mahasiswa aktif dari UIN Sosial Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3. Saya berasal dari Kampar Provinsi Riau. Nah, jadi gini bang, saya mengundang abang ini untuk memberi sebuah pengalaman pada pemirsa tentang, kan abang sekarang kan lagi ya kuliahan tapi sambil bekerja bang. Iya, Jadi ada saya mengajukan beberapa pertanyaan bang untuk abang. Ya. Yang pertama itu, apa sih motivasi abang yang membuat abang melakukan dunia perkuliahan ini sambil dunia pekerjaan bang? Ya, pertanyaannya apa sih motivasi dari abang Ya. di dalam keadaan kuliah juga tetap punya bisnis dan pekerjaan? Iya bang. Motivasinya, kalau abang sendiri orangnya tidak menunda-nunda. Kalau bisa sekarang, kenapa harus besok? Ending dari perkuliahan, ending dari pekerjaan, ending dari pelajaran-pelajaran yang telah kita lalui selama ini, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perkuliahan, ending semuanya akan bertumpu adalah dunia entrepreneurship, dunia pekerjaan. Maka kalau hari ini ada waktu, hari ini ada kesempatan, hari ini ada kesempatan yang bisa atau jaringan, kenapa harus menunggu besok, kenapa harus menunggu nanti? Maka kalau ada itu hari ini, lakukan hari ini, kenapa harus menunggu besok? Jadi kalau boleh tahu nih bang, abang ini bergerak di bidang bisnis apa bang? Oke. Kalau bisnis abang ada dua bidang. Yang pertama di bidang kuliner, yang satu lagi di bidang kerajinan. Dan kuliner itu di Desa Duo. Sedangkan untuk bisnis kerajinan ini, untuk abang ekspor ke Taiwan, ada ke Jepang dan ke Thailand juga. Tapi semua itu barang-barang yang dari abang kumpulkan di sini semuanya akan dipusatkan di Lombok. Nah, ya kalau boleh tahu yang barang kerajinan ini barang apa bang? Kalau kerajinan yang abang geluti sekarang itu seperti ukiran-ukiran, semacam dari kayu itu diukir dan itu memiliki nilai jual pada para mancanegara, wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Kerajinan-kerajinan ukiran ini merupakan salah satu bentuk ciri khas yang ada di Indonesia, sehingga mereka yang datang ke Indonesia memiliki keinginan untuk membawa, anggaplah sebagai cenderamata ya, untuk dibawa ke rumahnya masing-masing, dan itu nanti akan ditempel di dinding rumahnya, ditempel di dinding kantornya sebagai kenang-kenangan dari Indonesia. Jadi abang kan bisnis abang tentang ukiran Ya. untuk sebagai pajangan di rumah. Itu biasanya abang dapat dari bisnis itu setiap bulannya berapa bang kalau boleh tahu penghasilan abang? Kalau penghasilan abang privasi ya, cuman kalau untuk perputaran itu per 3 bulan lebih kurang 120 juta. Banyak ya bang? Gitu kan. Itu perputaran, keuntungan untuk privasi. Oke. Jadi sejak kapan abang melakukan bisnis ini bang? Dan bisnis apa yang tadi kan soal kerajinan, itu kuliner apa? Kan soal kalau bisnis kuliner apa yang abang kulinerkan? Ya.
Kalau sebetulnya usaha yang memiliki satu usaha kerajinan, satu usaha kuliner, sebelumnya memiliki beberapa usaha lainnya. Seperti Rehan tahu dulu, abang juga masuk ke dunia perikanan, masuk ke dunia perkebunan dan macam-macamnya. Cuman yang sekarang ini yang bisa abang jalankan dua aja lah. Yang pertama bisnis kuliner. Kuliner ini adalah ya masak-masakan yang abang jual ke luar, yang abang jual kepada Tipsopeks peduli, itu akan dijual, abang yang jual, Tipsopeks peduli membeli dan akan dibagikan kepada para donatur, para penerima-penerimanya. Sedangkan yang kedua ini, bisnis kerajinan ini abang mulai sejak tamat dari Alia, langsung abang mencari. Awal mulanya ketika tamat Alia itu abang berpikir, setelah tamat Alia ini merupakan sebuah PR besar, harus punya pekerjaan, harus punya pemasukan yang agak mantap. Maka di situ setelah tamat Alia, abang tinggal di rumah, masuk di dalam kamar sendirian, sehingga mencari tahu informasi-informasi, mengotak-atik handphone, cari informasi bisnis apa, usaha apa yang bisa dimanfaatkan, jika itu dapatlah yang kerajinan tadi. Mulai dari bulan Juni tahun 2022 sampai sekarang Desember 2023, artinya sudah berjalan 1 tahun setengah. Dari kan bulan Juni 2022, sekarang Desember 2023, sudah berjalan kurang lebih 1 tahun setengah. Alhamdulillah untuk selama ini dalam bisnis kerajinan ini tidak terdapat hambatan-hambatan yang terlalu besar. Tentu hambatan-hambatan itu tentu ada, tergantung bagaimana kita menyikapi hambatan itu, kecil atau tidaknya, tergantung bagaimana kita menerima hambatan itu dalam hidup kita. Bang, jadi apakah dalam dunia bisnis abang ini ada support dari orang tua, bang? Tentunya, selaku seorang anak, abang mendapatkan restu, ridho, doa orang tua. Abang tak punya modal uang, abang tak punya modal uang, materi yang terlalu lebih. Dari awal bisnis abang berusaha meminjam, abang berusaha untuk mempercayakan orang lain kepada abang sehingga mereka percaya untuk meminjamkan uang, meminjamkan materi mereka, itu abang kelola, abang jalankan. Sehingga untuk orang tua sendiri, abang sangat memberikan support, sangat memberikan masukan. Peran orang tua di dalam bisnis abang adalah nomor satu. Doa ayah, doa ibu, peran doa orang tua sangat luar biasa. Maka ketika hari ini, ketika kita masih punya ayah, punya ibu, maka inilah modal terbesar kita. Berbaktilah kepada kedua orang tua, sayangi mereka, teruslah berbagi, jangan pelit-pelit sama orang tua. Insyaallah, tengoklah rezeki akan datang dari jalan yang tak disangka-sangka. Oh, kalau kita ikhlas, ridho, rela kepada orang tua, insyaallah. Jadi ini kan abang kan selain dunia bisnis nih bang, Ya. itu ada tuh berita bahwasanya abang tuh pernah itu tuh ikut Putra Putri Provinsi Riau ya bang? Putra Putri Kebudayaan. Ya, Putra Putri Kebudayaan Provinsi Riau. Iya. Itu abang dapat juara 3 kan bang? Nah, itu apa sih yang buat abang bermotivasi untuk ikut pemilihan itu bang? Motivasi untuk ikut pemilihan yang demikian itu, Apakah ada support dari teman atau belakang? ya betul, dari teman. Kebetulan teman-teman abang, sahabat-sahabat abang yang ada di Pekanbaru, bahkan yang ada di kampung, rata-rata mereka adalah para duta. Rata-rata mereka adalah putra-putri. Ada putra-putri kampus, ada duta budaya, ada duta, macam-macam duta. Sehingga ada satu hal di dalam hati ini, kok aku nggak bisa ya seperti mereka, padahal makan yang sama, sekolah yang sama, lingkungan yang sama, kok aku nggak bisa ya? Maka timbul itu di dalam hati, kebetulan nih timbul, datang tiba-tiba ada berita informasi mengenai pembukaan pendaftaran Putra Putri Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2023. Langsung daftar, lengkapi syarat, wawancara, Masya Allah, panjanglah perjalanannya sehingga mendapatkan sampai endingnya sampai Putra Putri Kebudayaan Provinsi Riau 3. Emang selama abang mengikuti pemilihan Putra Putri Provinsi Riau ini berlangsung berapa lama bang kok bisa dalam akhirnya tuh abang dapat juara 3?
Apakah ada tahap per tahapnya gitu? Ya. Untuk seleksi putra putri kebudayaan Provinsi Riau itu dimulai daftarannya dari bulan Maret. Kalau tak salah itu masih bulan puasa ya. Puasa tahun 2023 kemarin. Puasa dan endingnya malah puncaknya penetapan juara 1, juara 2, juara 3 sampai 10 besar macam-macamnya itu bulan bulan Juni. Sehingga itu prosesnya ada dari Maret, April, Mei, Juni, sekitar 4 bulanan lebih kurang. Prosesnya dari kelengkapan biodata, kelengkapan syarat, dokumen dan macam-macam sampai wawancara, ada lagi karantina, lanjut terus biasa. Tapi bukan sebuah hambatan untuk kita. Orang lain aja bisa, kenapa kita tidak? Orang lain yang jauh lebih muda daripada kita, mereka bisa berpotensi di sana. Ada orang yang jauh lebih tua daripada kita, mereka juga bisa berhasil di sana. Kenapa kita tidak? Betulnya putra putri kebudayaan ini abang juga tidak dari background budaya, juga tidak background seni. Cuman apa salahnya untuk kita? Ya? Jadi ingat guys, jadi dalam dunia perkuliahan ini kita tidak bukan hanya cuman diibaratkan kupu-kupu pergi kuliah terus pulang. Kita bisa jadikan motivasi pada saudara Bang Dery Wanhar bahwasanya dia menjalani bisnis dikarenakan dia mencoba akhirnya masuk ke tingkat dia tuh sukses teman-teman. Mungkin cukup segini video saya pada kali ini. Terima kasih Bang Dery Wanhar yang telah memberi pengalaman pada pemirsa YouTube semua. Satu pesan dari abang sebelum tutup, untuk kawan-kawan dimanapun berada, tetaplah teruslah bersemangat karena kunci hidup ini adalah semangat. Makan kalau tak semangat tak bisa makan, belajar kalau tidak bisa semangat juga tidak bisa belajar. Ibadah kalau tidak punya semangat juga tidak bisa beribadah. Maka tanamkan semangat yang kuat, tanamkan apa tujuan kita, apa yang cita-cita kita, apa yang mau kita raih, tanamkan itu, list satu persatu. Insya Allah berbakti kepada orang tua, berbaik sangka kepada kawan, berbaikkan hubungan dengan orang lain. Insya Allah akan ada jalan dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, akan ada selalu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari saya, insyaAllah, video one. Nah, setelah diberi satu dua kata-kata dari Bang Dery Wanhar, mungkin cukup segini konten saya. Kembali lagi nanti di konten saya selanjutnya. See you till next time. Bye bye.